Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kita semua selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada materi ini kita akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi yang dimana materinya itu minggu kemarin itu sudah Bapak jelaskan ya, sub-subnya dan poin-poinnya apa aja yang akan dibahas di pertemuan ini dan selanjutnya. Lalu tujuan pembelajaran juga udah Bapak jelaskan juga. Baik, Bapak harap kalian tetap semangat mengikuti mata pelajaran Bapak ini, yaitu kewirausahaan. Nah, dimana kalian harus lebih memahami lagi apa yang akan Bapak sampaikan di materi hari ini. Sebelum kita melangkah ke tahap proses belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, inilah materi yang akan Bapak bahas untuk kalian semua. Media promosi dan pemasaran online, di mana dalam media promosi dan pemasaran online ini ada media promosi pemasaran. Yang A, promosi dalam pemasaran. Nah, sebelum kita melangkah ke media promosi pemasaran, alangkah baiknya kita mendefinisikan apa itu promosi. Ada yang tahu? Ayo kita bareng-bareng ya. Nah, promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang kita lakukan antar seorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus memengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, itulah definisi promosi. 1. Pengertian promosi menurut para ahli, di mana di sini ada menurut swasta. Promosi adalah bentuk persuasi satu arah yang dibuat untuk memengaruhi orang lain dengan tujuan menciptakan pertukaran pemasaran. Sedangkan menurut Bond dan Cruz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan memengaruhi suatu keputusan pembelian. Sedangkan Tejiptono mengartikan promosi sebagai bentuk komunikasi pemasaran dalam rangka menyebarkan informasi, memengaruhi atau membujuk, serta mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal. Lalu ada lagi ya, menurut para ahli, menurut Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran dan rangka menyebarkan informasi. Lalu, menurut Jimerer, promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan mengenai produk dan untuk memengaruhi mereka agar membeli produk tersebut yang mencangkup publisitas, penjualan perorangan, dan periklanan. Berikutnya yang kedua, tujuan promosi. Tujuan utama usaha melakukan promosi adalah meningkatkan angka dan keuntungan usaha, di mana yang A, menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Yang B-nya, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Dan yang C-nya, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. Lalu ketemu lagi yang D, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Lalu yang terakhirnya, memengaruhi pendapat dan perilaku konsumen sesuai keinginan perusahaan. Nah, anak-anak, itulah tujuan promosi, di mana tujuan promosi itu adalah tujuan utama usaha untuk melakukan promosi ya, agar meningkatkan angka dan keuntungan usaha dan tujuan promosi tersebut.
Dan yang ketiga ada jenis-jenis promosi, di mana untuk mencapai tujuan dari promosi, sebuah usaha dapat menggunakan cara dan jenis promosi yang berbeda-beda. Nah, agar kalian nanti ketika mempromosikan produk kalian untuk mencapai tujuan promosi tersebut, nah, sebuah usaha dapat menggunakan cara dan jenis promosi yang berbeda-beda ya, agar tujuan utama usaha promosi itu membuahkan hasil atau meningkatkan angka dan keuntungan usaha tersebut yang kalian jalani. Nah, jenis promosi apa aja? Yang A, promosi secara langsung. Baik anak-anak, apa yang disebut dengan promosi secara langsung? Promosi secara langsung merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung adalah suatu wilayah yang sudah ditentukan. Lalu yang B, promosi melalui media offline. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline seperti media cetak dan media elektronik. Contohnya biasanya itu koran ya, contohnya tuh koran, terus majalah. Dan yang C-nya itu promosi melalui media online. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan para pengusaha. Seperti contohnya yang tadi ya, Twitter, Facebook, terus handphone, Instagram dan yang lain-lain yang berbau sosial media. Lalu di sini yang B-nya ada gambaran usaha offline dan online. Di mana dalam gambaran usaha offline dan online ini ada yang pertama itu modal, di mana dalam modal ini usaha online membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online hampir bisa dikatakan gratis ya, tidak berbayar. Nah, lalu usaha offline itu membutuhkan persiapan yang matang karena modal yang dibutuhkan relatif banyak. Contoh misalnya yang offline itu yang tadi majalah, koran ya, itu kan membutuhkan memang modal yang sangat banyak karena ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk kita yang diperjual belikan itu, kita mau cetak di koran itu memang benar-benar harus mempunyai modal yang banyak ya, tidak sedikit karena itu berbayar. Lalu ada yang keduanya itu jangkauan pemasaran, di mana maksudnya ini usaha online mempunyai memang jangkauan yang sangat luas ya. Terus usaha offline memiliki jangkauan yang lebih sempit, mungkin hanya pada orang-orang di sekitar toko atau daerah tersebut saja. Beda dengan online. Lalu yang ketiga itu waktu operasional, di mana maksudnya di sini usaha online tidak terkait oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Itu yang usaha online ya. Beda dengan usaha offline. Offline itu hanya dapat beroperasi pada waktu-waktu tertentu sekitar 8 jam per hari dan akan tutup pada tanggal merah dan hari libur. Lalu yang berikutnya itu ada sistem pemasaran, di mana di sistem pemasaran ini maksudnya usaha online tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur atau majalah atau misalnya mencetak ke koran ya dan menyebarkannya ke masyarakat. Itu tidak seperti itu kalau misalnya yang online. Nah, kalau offline itu masih membutuhkan dan memakai sistem cetak brosur yang membutuhkan modal tidak sedikit dan kalian juga harus repot membagikan brosur tersebut atau misal cetakan tersebut agar banyak orang yang melihatnya. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini mengenai media promosi pemasaran. Lalu pengertian promosi udah Bapak jelaskan. Lalu Bapak juga tadi udah menjelaskan tentang pengertian promosi menurut para ahli. Lalu tujuan promosi juga udah dijelaskan. Terus jenis-jenis promosi. Nah, itu ya yang sudah Bapak sampaikan materi hari ini. Tolong pelajari nanti kalian di rumah. Jangan lupa kalian tetap semangat. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan selalu menggunakan masker dan cuci tangan setiap hari. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausahaan.